Katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Papa
pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat budaya, hari ini di Pro 4 RRI Makassar kita kedatangan lagi narasumber kita ya di sahabat baik kita, dan hari ini mereka hadir di sini bersama-sama ya untuk bagaimana kita sekarang di obrolan komunitas ya, dan ini mengenai obrolan kesehatan gigi dan mulut. Topik besar kita hari ini adalah kesehatan gigi dan mulut, cermin kesehatan tubuh. Program ini juga hadir di live di Facebook Pro 4 RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar dan juga di Facebooknya Bung Richard ya. Oke. Nah, saya mau sapa dulu sahabat budaya, mereka sudah hadir di sini. Saya sapa mereka dulu. Tadi katanya sudah ada pesan bahwa panggil kakak-kakak aja. Iya. Nah, soalnya kita semua masih muda-muda nih sahabat budaya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Nah, oke. Aku nggak perlu tanya sehat, udah pasti sehat ya. Yang pertama adalah Kakak Al-Hadi Putra Febriansyah SKG, benar ya? Iya, Nah, aku panggil apa nih, Kakak?
bisa dipanggil Ah, kakak saja, kakak. Al-Hadi atau Oke, kakak Adi. ya lebih gampangnya Hadi Oke. saja Kak. Kemudian juga di sampingnya ini ada Kakak Muhammad Nur Syamsir Yunus SKG. Benar ya Kakak ya? Iya benar. Oke, aku panggil Kakak ini Kakak Syam. Iya, Kakak Syam aja. Kakak Syam aja. Oke. Udah siap ya? Udah. Kita ngobrol santai-santai aja ya, sahabat budaya. Nah, aku mau ke Kakak Hadi dulu yang pertama. Kakak, ini apa yang dimaksud dengan kesehatan gigi dan mulut? Tabe. Iya Iya. Kak. Jadi pertanyaannya adalah apa itu kesehatan gigi dan mulut? Ya. Nah, ya Kak. Jadi untuk definisi atau pengertian dari apa sih itu kesehatan gigi dan mulut? Jadi kesehatan gigi dan mulut itu adalah kondisi di mana keadaan gigi Iya. dan keadaan semua organ di dalam mulut itu sehat dan bersih. Nah, sebenarnya apa saja sebenarnya bagian-bagian yang ada di dalam mulut manusia? Iya. Nah, tentunya yang pertama itu ada gigi, yang kedua ada gusi, ada lidah, dan ada langit-langit mulut. Nah, semua bagian yang ada pada gigi dan mulut ini, Kak, itu harus kita sebagai manusia itu harus memperhatikan kesehatannya. Oke. Apakah sudah bersih, apakah tidak ada infeksi, apakah tidak ada jaringan yang mati atau jaringan yang rusak. Itu pengertian dari kesehatan gigi dan mulut. Dan mulut, oke. Oh, saya nyebrang dulu ya, mohon izin untuk Kakak Syam. Iya. Umumnya ini cara merawat kesehatan gigi dan mulut itu seperti apa ya? Iya, kalau umumnya kesehatan gigi dan mulut ya pastinya kan kebersihan ya. Yes. Yang paling kita sering dengar itu kebersihan gigi dan mulut itu paling prioritas dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Tersenyum saja itu kita sudah lihat bagaimana sih orang tersenyum, sudah nampak aja kebersihan gigi dan mulutnya itu bagaimana. Oh gitu, Ya oke. kan? Jadi kalau misalnya ditanya nih gimana sih cara merawat kesehatan gigi dan mulut, itu yang pastinya menyikat gigi minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. Berarti itu nggak bisa ditawar-tawar ya? Iya, nggak bisa ditawar-tawar. Minimal 2 kali sehari ya. Iya. Dan pakai pasta gigi yang berfluorid. Banyak tuh pasta gigi yang sekarang ini sudah mengandung fluorid. Karena apa? Fluorid itu adalah salah satu senyawa kimia yang bisa membersihkan gigi dan mulut. Makanya disarankan sekali nih untuk menggunakan pasta gigi yang berfluorid. Dan yang kedua yaitu pakai bulu sikat atau sikat gigi yang halus, yang lembut. Karena apa? Sikat gigi yang halus dan lembut itu selain untuk membersihkan gigi nyaman juga untuk dipakai. Kalau misalnya sikatnya keras itu agak susah juga. Bisa-bisa ya gigi kita cedera gitu ya? Iya, baru selanjutnya itu konsumsi makanan dan minuman yang tidak manis. Waduh, tapi Kak Richard ini suka yang manis-manis ini. Iya, apalagi kan orang Makassar ini suka yang manis-manis, apalagi pisang hijau. Oh, itu iya ya. Andalannya orang Makassar itu. Jadi kalau misalnya ditanya nih, orang Makassar itu suka yang manis-manis, iya jelas. Tapi kan ada diistilahkan untuk kontrol, jangan terlalu sering. Itu biasanya tidak disarankan ya. Atau kalau misalnya udah makan manis boleh kok berkumur dengan air putih atau bisa 30 menit setelahnya bisa bersihkan gigi dan mulut. Berarti ini ya, maksudnya jangan dibiarkan terlalu lama ya. Iya, jangan biarkan terlalu lama. Nah, itulah biasanya akhirnya bikin gigi kita jadi ini ya, maksudnya usianya belum masih muda tapi giginya sudah sudah tidak sehat gitu maksudnya ya. Sudah banyak yang berlubang lah istilahnya. Karena di usia sekarang itu lagi di usia saya ya. Usia kita bertiga. Ya usia kita bertiga gitu. Usia kita bertiga itu memang kesehatan gigi dan mulut yang paling prioritas bagi kami ya. Dan yang paling penting itu cek rutin ke dokter gigi. Karena itu apa? dia. Karena memang ada yang perlu diperhatikan di gigi dan mulut. Misalnya nih 6 bulan sekali itu 6 bulan sekali minimal sekali itu harus ke dokter gigi. Karena apa? Kita pengen lihat nih bagaimana sih kebersihan gigi dan mulut kita dalam keseharian kita. Apakah
ada yang sudah berlubang. Karena apa, kita itu tidak ngeh gitu, tidak cuek gitu ya, tidak lihat secara pasti gimana sih kondisi saya. Pas nanti kalau misalnya udah ada lubang baru kita ngeh gitu. Sudah ada warning ya. Iya, sudah ada yang hitam-hitam gitu, baru kita tahu bilang oh ternyata ada yang berlubang gitu. Apalagi kan posisinya di dalam tersembunyi ya. Iya, apalagi di dalam nih ya udah kan. kelihatan betul. Di belakang biasanya Ya, itu kurang terlihat juga kan. Iya. Iya. Oke. Mungkin itu aja sih kalau ini ya mengenai merawat kesehatan gigi ya. Iya. Nah, jadi sahabat budaya jangan diabaikan ya. Jangan diajukan karena ini sumber daya sebenarnya Iya, ya. sumber daya. Kita nih. Bisa dikatakan sumber daya karena Ya. apa? Mengkonsumsi makanan, Betul. minuman, bernafas itu Dari mulut. dari gigi dan mulut gitu. Iya. Awalnya dari gigi dan mulut. Aduh kita ya buka mulut aja udah ada. Oke, masih di Kakak Syam. Oke. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kakak. Kalau misalnya ingin mendapatkan kesehatan gigi dan mulut, apa-apa saja yang mesti diperhatikan bagi setiap orang? Mungkin bisa ditambahkan lebih lengkap mungkin Kakak Tabe. Oke. Kalau untuk kelengkapan untuk kesehatan Iya, dan mulut itu ya selain yang saya sebutkan Iya. tadi itu seperti mengkonsumsi buah dan sayur, Oh. apalagi yang tinggi serat nih seperti apel, semangka. Oh, Karena itu bagus ya? Iya, karena dia itu tinggi kadar airnya. Iya. Karena dalam kedokteran gigi itu atau dokter gigi itu menyarankan buah-buah yang berair karena bisa membersihkan gigi dan mulut, mencegah penumpukan plak atau yang Karang gigi ya? yang sering disebut itu karang gigi. Karang gigi. Mencegah itu karena apa? Karena lumuran air di gigi dan mulut Iya, itu iya. normal ya, banyak konsumsi airnya, makanya penempelan pada Iya. plak atau tertempelnya plak pada gigi dan mulut itu kurang gitu. Karena dilumuri terus sama air, ada terus air untuk membasahi gitu. Makanya biasa itu disarankan untuk konsumsi air putih atau air putih yang cukup ya. Iya. Mengkonsumsi buah dan sayur, apalagi yang tinggi serat seperti apel, Iya. semangka, Oke. melon, itu rata-rata buah yang ada di Makassar dan sering dijangkau. Betul. Di Makassar. Iya. Kakak tadi itu kan buah ya. Kalau Iya. sayurnya tuh seperti apa tuh Kakak Tabe? Apa? Sayur. Tadi kan kalau buah ya. sayur boleh seperti bayam. Oh, oke. Karena kan di Makassar itu nggak mungkin lah. Tidak mungkin, iya. Kita dapat ya. Betul. Oke, iya. Ada juga yang menyapa di di Facebookku. Selamat pagi, Papi Gibran. Ya, oke. Katanya lagi menyimak ini tentang kesehatan gigi. Terima kasih Papi Gibran ya. Simak Maki karena ini penting juga untuk pengetahuan kita bersama mengenai gigi ya. Nah, saya kembali ke Kakak Hadi. Ya, Kakak Tabe. Ini apakah setiap orang ini mereka punya beda-beda masalah kesehatan gigi dan mulut kah? Tabe mohon dibagi informasinya. Iya Kak. Iya. Jadi untuk kondisi kesehatan gigi dan Iya. mulut untuk tiap orang itu tentunya berbeda-beda Kak. Iya. Kenapa? Karena ada yang sadar dengan kesehatan gigi dan mulutnya, iya. ada juga yang tidak sadar dengan kesehatan gigi dan mulutnya, atau dia kurang kesadarannya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, misalnya nih, kalau dalam konteks perawatan diri, ada orang yang memang rutin untuk menggosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, itu dia rutin, dia memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga tentunya kebiasaan yang baik ini itu juga akan nantinya mempengaruhi kondisi gigi dan mulutnya. Berbeda dengan orang yang kurang kesadarannya, kurang pengetahuannya. Cuek gitu ya. Iya. Jadi tentunya kan orang yang rutin menggosok gigi dan yang tidak rutin menggosok gigi atau sering mengabaikan itu, dia tidak tahu betapa bahayanya sebenarnya kalau misalkan sebelum tidur langsung saja tidur sudah makan, sudah makan, seperti tadi yang dijelaskan udah oleh capek Kak ya, Syam. sudah ngantuk. Iya, Iya. sudah ngantuk, capek, lupa menggosok gigi, Iya. atau kadang juga dia memang malas. Biasanya kan orang malas nih, apalagi kalau sudah tidur itu
nanti malas besok untuk bangun menggosok menggosok gigi. Iya. Nah, tentunya itu adalah faktor-faktor yang bisa membedakan kesehatan gigi dan mulut tiap orang, Kak. Nah, jadi tingkat kesadarannya seseorang itu sejalan dengan kondisi gigi dan mulut dari seseorang. Nah, berbeda juga, Kak, kalau ada penyakit sistemiknya seperti penderita diabetes, penderita HIV, penderita hipertensi, itu juga berbeda. Misalnya nih, Kak, kalau diabetes itu orang-orang gejala yang ditunjukkan itu pada gigi dan mulutnya itu kan sering berdarah. Proses diabetes. kalau misalkan luka gusinya ini luka karena sikat gigi atau karena gigitan, itu untuk orang-orang yang pengidap diabetes mellitus itu susah, Kak, proses penyembuhannya. Giginya, maksudnya darahnya itu. Berbeda dengan orang yang tidak diabetes bisa cepat. Kalau diabetes lambat proses pemulihannya. Berarti ada penyakit perantara begitu ya? Gitu, Kak. Jadi sama dengan misalnya HIV. Iya, Nah, kalau HIV kan dia itu sering terdapat sariawan. Kemudian sariawannya ini lama proses penyembuhannya, berbeda dengan orang yang tidak mengidap penyakit sistemik tersebut. Jadi tentunya ini faktor sistemik ini merupakan faktor yang bisa menjadi pembeda juga untuk kesehatan gigi dan mulut seseorang. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan, Kak. Lingkungan. Kenapa saya bilang lingkungan? Misal nih, Kak, kita tinggal di daerah yang airnya itu tidak bersih. Kita tinggal di perkotaan yang bersih airnya nih, kan? Nah, faktor yang diberikan terhadap kita ketika kita menggosok gigi menggunakan air yang kurang bersih itu bisa mempengaruhi kondisi gigi dan mulut seseorang. Nah, jadi inilah pentingnya mungkin teman-teman yang mendengarkan perlu diperhatikan walaupun kita rutin menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, kita memiliki kesadaran yang baik, tetapi kita tidak memperhatikan apa yang masuk dalam mulut kita, kita tidak perhatikan kita menggunakan pasta gigi apa, kita tidak perhatikan sikat giginya seperti apa, seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Syam juga. Itu semuanya bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan gigi dan mulut. Nah, jadi jawabannya tadi pertanyaannya Kak Richard berbeda, Kak, untuk tiap orang. Tiap orang beda-beda tapi pada dasarnya yang paling penting adalah kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Berarti sudah tidak bisa lagi cuek ya, sudah tidak bisa lagi main-main ya, karena apalagi terus Kakak Tabe ini sepanjang yang diketahui tadi kan Musya banyak hal yang harus diperhatikan ya, seperti misalnya pasta giginya, kemudian sikat giginya. Sikat giginya. Nah, kemudian makanan-makanan yang masuk. Betul, Kak. Ternyata air juga berpengaruh ya? Iya, berpengaruh. Kenapa sih bisa dikatakan air itu berpengaruh? Karena contohnya gini nih, yang paling sering orang lihat itu air yang air dengan kandungan besinya itu ada, atau kandungan kapurnya itu ada, gitu. Itu kalau misalnya dikonsumsi tiap hari, entah baik itu dimasak pun atau digunakan menyikat gigi, itu memang berbeda dengan air yang biasanya. Yang betul-betul bersih ya? Yang betul-betul bersih. Karena kalau misalnya air dengan kandungan kapur atau fosfor seperti itu biasanya menyebabkan gigi cepat keropos atau gigi cepat berlubang, karena gigi itu memang pernah dengar kata gini, gigi adalah bagian tulang yang paling kuat di antara semua tulang. Tapi sebenarnya gigi itu juga salah satu memang dia kuat, tetapi ada kelemahan tertentu dari gigi, apalagi kalau misalnya
sudah kandungan konsumsi airnya tidak baik Iya. dan kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sudah pasti ya. Kita tahu mungkin sudah banyak berlubang, sudah waktunya dicabut atau sudah sisa akar. Itu ya makanya dikatakan konsumsi air itu sangat penting juga. Sangat penting. Jadi satu kesatuan sebenarnya Iya, ya. satu kesatuan. Walaupun misalnya kita pakai pasta giginya nih sudah benar. Iya. Terus kemudian sikat giginya juga sudah benar. Tapi ternyata kalau airnya juga nggak sehat, berarti apa namanya? Jadi ceritanya rantainya ini ya rantainya ini satu kesatuan ya. Jadi Iya. pokoknya tidak boleh ada yang sampai miss begitu kakak ya. Iya. Nah, oke. Nah, aku ke kakak kakak Hadi kembali. Nah ini kakak kita masuk ke topik ya. Nah cermin kesehatan tubuh ini dilihat dari gigi dan mulut seseorang. Boleh dijelaskan apakah benar demikian kakak? Oh iya kak. Iya. Jadi sesuai dengan tema kita Iya. pada pagi ini kak, apakah benar tidak sih itu kesehatan gigi dan mulut adalah cermin dari kesehatan kita, kesehatan umum ya kak yang dimaksud? Nah benar kak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan mulut ini adalah jendela atau tempat masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Nah, apabila kondisi mulut kita ini banyak bakteri di dalamnya, banyak infeksi di dalamnya, otomatis makanan, minuman yang juga masuk ke dalam tubuh kita itu juga akan bisa ikut bakterinya masuk. Nah, maka dari itu pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut itu juga sama halnya dengan kita menjaga tubuh kita secara keseluruhan. Nah, kemudian kenapa bisa kesehatan seseorang ini dilihat dari kebersihan gigi dan mulutnya. Nah, karena gejala-gejala sistemik yang tadi sudah saya jelaskan itu pada awalnya itu terlihat pada mulut seseorang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, diabetes, HIV, itu gejala-gejala penyakit tersebut, sistemik tersebut, itu bisa dilihat dari kondisi gigi dan mulut dari seseorang kak. Bisa terbaca ya? Iya. Oke. Waduh. Jadi betul kalau kesehatan gigi dan mulut ini itu merupakan cerminan dari kesehatan tubuh kita kak, cerminan diri bahkan. Iya. Oke, jadi kalau dikatakan bahwa senyum itu mahal sebenarnya betul ya. Iya. Karena apalagi kalau misalnya gigi kita lagi bermasalah, aduh jangankan tertawa, senyum aja, biar dibayar berapapun kayaknya. Gitu ya. Oke, selamat pagi, saya menyapa dulu untuk papanya Gibran ya, dan juga ada Bapak Abe Leorima. Saat ini terima kasih sudah menyimak ya. Ini kita lagi membahas mengenai kesehatan gigi ya. Semoga program ini berguna untuk siapapun yang saat ini juga live di Facebook Pro 4, kemudian di YouTube Pro 4 dan juga di Facebooknya Bung Richard, Kakak Richard ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi sahabat budaya lebih. Oh ya, sekalian aja deh langsung sebelum kita break. Mau tanya dulu kembali ke Kakak Syam Tabe. Ya. Nah, kesehatan tubuh itu kan begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lantas adakah pantangan makanan yang dapat mempercepat kesehatan gigi dan mulut kita? Apakah beda antara maksudnya balita, anak-anak, remaja atau orang tua bahkan dewasa, Kakak Tabe? Oh iya. Iya ya, yang paling sering kita dengar itu konsumsi manis. Tapi kita tidak pernah tahu berapa sih, kenapa sih usia segini itu dilarang konsumsi manis. Kenapa? Tapi kalau usia kita bertiga masih boleh ya? Iya, masih boleh. Kenapa sih usia tua itu dilarang konsumsi garam yang berlebih gitu? Karena apa? Kalau misalnya konsumsi manis itu di usia anak-anak kan, misalnya itu di usia 6 sampai 13 tahun lah. Dia itu rentang karena apa, lapisan emailnya itu masih tipis.
masih lapisan giginya itu masih kecil, Ya, masih ya, tipis, ya. tidak setebal orang dewasa gitu. Kenapa kita tidak sarankan terlalu sering mengkonsumsi makanan Iya, manis iya. ke anak-anak seperti minuman manis karena Iya. selain gigi dan mulutnya rusak itu ada pun kebiasaan buruk yang mungkin akan muncul. Nanti seusia dewasanya pun dia terus butuh konsumsi manis. Karena apa? Seusia dewasa nanti hingga tua Iya, itu iya. sudah rentang terkontaminasi atau maaf Iya. bukan terkontaminasi sih, apa istilahnya itu? Teralihkan penyakitnya. Maksudnya perpindahan penyakit itu ada. Iya, iya. Walaupun kan biasanya kalau yang seperti tadi dijelaskan sama Iya, Al-Hadi, iya. kalau misalnya diabetes mellitus itu kan selain dari genetik atau Iya. turunan, itu bisa saja berlangsung ke pribadi sendiri. Karena apa? Dari dini hingga dewasa itu terlalu sering konsumsi manis, sehingga kenapa konsumsi manis itu tidak terlalu disarankan untuk anak-anak. Iya, Karena keberlanjutannya itu ada gitu. Kalau untuk orang dewasa boleh saja konsumsi manis, tapi tetap terkontrol, karena konsumsi manis di usia dewasa atau tua Iya. itu sangat sensitif juga. Selain walaupun sudah tahu, ya kan, walaupun sudah tahu tetap harus dikontrol. Karena apa? Apalagi yang sudah ada orang tuanya dengan penyakit tertentu, itu kan bisa jadi turunan nih. Kita nggak tahu, Iya, ya. iya. Kita nggak tahu. Jangan sampai sudah berlebih atau sudah ada gejala baru kita tahu. Makanya lebih baik dihindari daripada mengobati, Oke. gitu kan. Lebih baik dihindari daripada mengobati. Iya. Betul. Gitu. Oke. Kalau ini juga apa? Kalau konsumsi garam berlebih kan itu bisa menyebabkan hipertensi. Karena konsumsi garam yang berlebih itu tidak Iya. baik juga. Memang dia tidak menyokong di diabetes atau penyakit gula, Iya. tapi dia menyokong ke hipertensi karena pompa jantung itu lebih kuat dibandingkan dengan mengkonsumsi gula. Itu penyebabnya. Makanya kalau untuk gigi nih, karena konsumsi garam yang berlebih untuk gigi itu Iya. bisa menyebabkan keropos. Apalagi kan kalau usia tua itu lapisan gigi itu udah tebal nih. Iya. Walaupun udah tebal, tapi kalau misalnya sudah konsumsi garamnya sangat berlebih Iya. atau kapurnya sudah sangat berlebih, itu ya bisa dikatakan kemungkinan besar bisa cepat keropos atau cepat berlubang, sehingga mau tidak mau nih harus perawatan, ditambal atau dicabut. Ya orang paling tidak suka kan itu ditambal atau dicabut ya. Kalau memang bisa sebelum ditambal atau dicabut, mending dicegah lah, mending dijaga memang baik-baik kesehatan gigi dan mulutnya ya. Iya, berarti apa namanya Kakak Syam, berarti Iya. bukan cuma tulang yang keropos ya? Iya, bukan Ternyata cuma tulang. Gigi juga bisa. Gigi oke. juga itu bisa keropos. Waduh, hari ini aku baru tahu loh, baru terima kasih ya, maksudnya informasi Iya. luar biasa sahabat budaya. Jadi ingat ya bahwa bukan cuma tulang yang bisa keropos, tapi gigi juga Iya. bisa keropos. Kalau tadi tuh maksudnya. Oh iya, sedikit. Tabe ya. Tabe ya. Silakan. Kalau misalnya bisa dikatakan itu gigi itu adalah tulang. Gigi itu adalah tulang. Iya, gigi itu Oke, adalah tulang. iya. Makanya saya bilang tadi dari awal, gigi adalah bagian tulang yang paling kuat. Di antara semua tulang, baik itu tulang Iya. tulang yang di tangan, di Oh, kaki, oke. itu yang paling kuat di antara semua itu Semua adalah gigi. Wah, Iya. aduh. Oke. Ya. Kakak, kita break dulu ya. Nah, Iya. sahabat baik, kita break dulu. Nanti setelah ini baru kita tanya-tanya lagi mengenai apa namanya kesehatan gigi. Aduh, ini aku jadi was-was juga ya, bahwa ternyata kalau kita tidak waspada, tidak menjaga kesehatan gigi kita, nah ini aset ini bisa hilang. Apalagi Iya. misalnya bagi Kakak Richard yang maksudnya bekerja di bidang ini kan. Jadi salah satunya itu juga adalah sokongan dari gigi. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara.
Ya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya, berbicara mengenai gigi ini sesuatu yang sangat kompleks ya. Jadi tadi sudah menyimak dan penasarannya akan terjawab setelah kita bertanya-tanya lagi lanjut lagi untuk Kakak Hadi dan juga Kakak Syam ya. Nah, saya ke Kakak Hadi dulu. Kakak, lantas apabila kesehatan gigi dan mulut ini tidak baik, nah apa saja, maksudnya masalah apa saja yang bisa dipastikan bisa terjadi pada tubuh kita? Oh iya Kak. Jadi apabila kesehatan gigi dan mulut seseorang itu kurang sehat atau kurang baik, nah tentunya yang paling bisa dipastikan kan gini Kak. Kalau gigi kita sakit, tentunya kita kan kesulitan dalam makan. Iya. Nah, karena ketika kita mengunyah, pasti sakit tuh. Kalau kita lagi menggigit. Nah, hal-hal ini itu bisa membuat kita malas untuk makan, kurang nafsu makannya. Nah, pada akhirnya dari dampak ini, secara tidak sadar sebenarnya kita kekurangan yang namanya asupan karbohidrat, kita kekurangan yang namanya protein, kita kekurangan yang namanya vitamin karena kita tidak mau makan karena kalau makan kan sakit. Betul. Pasti apalagi ini banyak yang saya temukan ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan teman-teman itu yang memang sakit giginya ini bisa dibilang sangat sakit sampai pernah enggak Kak, kalau misalnya giginya sakit sudah sampai ke kepala, ke telinga, ke leher. Itu kan jangankan makan, mungkin tidur pun tidak bisa. Betul. Jadi karena dia tidak bisa makan, dia kurang tidur. Nah, itu kan bisa membuat seseorang merasa lemas ketika berkegiatan. Kemudian kalau di gusi nih Kak, kalau gusi itu ada yang namanya penyakit gusi yang kronis. Nah, penyakit gusi kronis ini bisa berpengaruh pada penyakit jantung seseorang. Nah, jadi sampai sebegitunya Kakak? Iya Kak. Jadi jadi gusi ini namanya penyakit periodontal Kak. Nah, penyakit tulang struktur pendukung gigi. Yang tadinya apabila terjadi inflamasi atau pembengkakan atau peradangan kronis itu bisa berpengaruh ke jantung seseorang. Kemudian selain itu bisa juga menyebabkan stres. Kenapa? Karena itu tadi Kak, kurangnya istirahat,
kurangnya rasa sakit yang dirasakan. Pasti kita stres kalau misalnya kakak nih bekerja, kan bekerja ini berinteraksi ke masyarakat, setiap harinya berinteraksi ke masyarakat. Betul. Di ruang AC lagi. Iya, di ruang AC. Nah, dan kalau misalkan kakak ini sakit gigi, nah tentunya kan sulit untuk berbicara ke orang-orang. Sangat sulit. Nah itu nantinya yang buat kita stres dengan pekerjaan. Kita tidak bisa menampilkan diri kita yang terbaik. Betul. Kita tidak bisa perform. Nah, cuman saya lihat nih kak dari tadi giginya kakak ini bagus, putih. Amin, terima kasih. Iya, mungkin karena kita ini ya, maksudnya apa namanya, depan media iya depan media sering dilihat orang kan. Aduh, terima kasih sekali. Mungkin apa suka ini ya, hobi nyanyi kali ya, sampai akhirnya mungkin suaranya oh begitu kakak. Aduh, terima kasih sekali. Ini kakak Richard dipuji langsung loh sama ahlinya ini. Karena gitu kita ya. kak ini di kedokteran gigi, ketika kita ketemu orang pasti yang dilihat itu giginya dulu. Giginya bilang bersih giginya ini, putih, kotor, banyak lubangnya. Jadi ketika kita berinteraksi ke orang pasti kita lihat giginya. Betul. Ya, itu kak. Oke. Nah, saya kembali lagi ke kakak Syam nih kakak. Nah, kembali lagi mengenai masalah gigi dan mulut ini sangat dekat dengan penampilan, benar tadi ya. Udah. Iya, benar sekali. Apa namanya sudah dibuka sama apa namanya kakak Hadi. Nah, lantas untuk menjaga agar gigi kita tetap kuat sampai di usia tua nanti, kakak Tabe. Oke ya, sampai di usia tua ya, sampai lansia ya. Giginya tetap giginya tetap sehat, cantik, putih, gitu, itu bersih. dia. Bagaimana sih cara menjaganya? Karena sebelumnya itu kalau yang saya sebutkan tadi yang sebelumnya itu menjaga kesehatan gigi dan mulut, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, sering rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, itu sangat perlu. Namun untuk menjaga sehingga sampai hari tua, apalagi ini kalau misalnya banyak dengan gaya hidup sekarang gitu loh kakak. Gaya hidup sekarang itu orang banyak makan makanan yang seperti kacang, kue, apalagi itu di usia tua itu lanjut usia ya. Kalau usia lansia itu biasanya orang lebih suka makan makanan yang manis nih, apalagi yang seperti cake, kue, bolu gitu. Yang lembut, manis gitu. Andalannya semua orang Makassar itu. Apalagi sahabat RRI ini kayaknya andalannya semua. Seperti itu kan. Itu cara menjaganya itu selain yang saya sebutkan di awal itu, bisa juga mengkonsumsi buah dan sayur itu sangat penting. Apalagi menjaga kesehatan gigi dan mulut itu ndak sulit kok. Ndak harus ke dokter gigi tiap hari, ndak. Yang penting mau saja ya kak. Iya, 1 kali dalam 6 bulan itu sudah cukup sekali. Kalau misalnya orang yang lebih baiknya, apalagi usia lansia ini, itu baik mungkin 2 kali dalam 6 bulan itu 2 kali, misalnya 3 bulan sekali gitu. Boleh dicek, apalagi kalau misalnya ada riwayat yang tadi disebutkan sakit tertentu seperti hipertensi, gula atau diabetes itu, atau jantung. Karena apa? Gigi yang tadi disebutkan sama Hadi itu, jantung itu sangat sensitif karena persarafan di gigi itu bisa langsung ke jantung. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Penyakit jantung seperti kalau misalnya kan kita sering kenal nih, ada saraf di gigi gitu, ada saraf di area gusi nih, karena itu sensitifnya ke area-area lain, ke jantung, ke pembuluh darah lainnya. Pernah ndak dengar orang masuk rumah sakit, giginya bengkak, tapi ada penyakit jantungnya, meninggal, disebabkan karena giginya yang tidak baik. Ada pernah bengkak, tapi dia abaikan. Usia lansia itu sangat rentan di seperti itu. Seperti itu kakak ya. Seperti tadi juga dijelaskan sama Al Hadi.
itu tentang penyakit periodontal atau penyakit gusi ya. Kalau misalnya orang yang jarang ke dokter gigi, otomatis kan karang gigi atau kalkulus di giginya itu menumpuk gitu. Iya, Otomatis bakteri itu masuk melewati gusi. Itu yang menyebabkan sehingga banyak yang akan penyakit-penyakit yang muncul yang tidak pernah kita sangka tiba-tiba muncul seperti penyakit gusi, radang gusi gitu kan. Biasa saja sering muncul gara-gara kita tidak pernah ke dokter gigi. Kalau memang tidak bisa 1 kali dalam 3 bulan, mending 1 kali dalam 6 bulan gitu. Kan ada opsi lain dibandingkan opsi yang utama. Betul. Oke, Kakak Hadi kembali Kakak Hadi ya. Ya ini kita udah di pertanyaan terakhir nih Kakak Hadi. Nah, banyak permasalahan gigi dan mulut di usia tua. Ini kenapa sampai sampai bisa terjadi seperti ini? Seperti itu. Iya, Kak. Jadi Kak, terdapat perbedaan antara usia tua dan usia muda. Kalau usia tua itu yang pertama adalah produksi air liurnya. Nah, produksi air liurnya ketika orang sudah lanjut usia itu menurun. Semakin bertambahnya usia, semakin menurun juga produksi air liurnya. Nah, kenapa air liur ini menjadi penting, Kak? Nah, sebenarnya air liur seseorang itu bisa menjadi pelindung dari bakteri. Itu bisa mempengaruhi gigi berlubang. Nah, kemudian ketika penurunan air liurnya ini turun, bisa menyebabkan mulut kering, Kak. Nah, mulut kering itu biasanya di kedokteran gigi kami sebutnya serostomia. Nah, jadi mulut kering ini itu juga nantinya yang bisa menyebabkan seseorang bau mulut. Nah, makanya biasanya karena produksi salivanya menurun, saliva berkurang. Saliva itu air liur, Kak. Maaf. Untuk teman-teman yang mendengarkan mungkin itu saliva, bisa menyebabkan bau mulut. Nah, kemudian ada juga faktor obat-obatan yang bisa menyebabkan menurunnya produksi air liur. Nah, kan biasanya kalau sudah tua itu biasanya mengidap penyakit hipertensi, mengidap penyakit diabetes. Nah, inilah nantinya obat-obatan yang dikonsumsi secara rutin nih, itu nanti yang bisa menyebabkan turunnya produksi air liur. Kemudian perbedaan antara usia tua dan usia muda, kalau usia tua itu tentunya kan kemampuan diri kita itu sudah menurun, Kak. Nah, mulai dari penglihatan, mulai dari pendengaran, mulai dari ingatan, itu semuanya bisa mempengaruhi di kebiasaan merawat gigi dan mulutnya. Nah, ketika dia mulai misalnya, Kak, tremor kan, tremor. Nah, sudah tidak kuat berdiri lama, tremor. Nah, otomatis kan itu berpengaruh ketika dia menggosok gigi, ketika dia berkumur-kumur. Nah, itu nantinya yang membuat orang tua ini atau lansia ini itu bisa rentan terjadi penyakit gigi dan mulut. Nah, kemudian, Kak, ini yang paling penting, ini untuk teman-teman juga yang masih muda, masih kategori muda. Kayak kita bertiga ya. Iya, Kak. Jadi kebiasaan buruk kita pada usia muda, kebiasaan kita dengan tidak sadar bahwa kebersihan gigi itu penting, itu nantinya yang akan kita dapatkan di usia tua. Ketika di usia muda memang kita sudah tidak memperhatikan kondisi kesehatan gigi dan mulut, tentunya nantinya pada saat kita tua itu akan sejalan dengan kebiasaan kita waktu kita muda, waktu masih kita muda. Nah, jadi kalau misalnya dari muda sudah banyak nih penyakit, sudah kotor menumpuk karang giginya, itu nantinya juga berpengaruh di usia tua. Jadi ketika teman-teman ini dari usia mudanya memang sudah sadar dengan kesehatan gigi dan mulutnya, insya Allah nanti pada saat tua itu bisa lebih meminimalisir lah, Kak, atau mengurangi penyakit yang akan didapatkan di usia tua. Jadi memang untuk kesehatan gigi dan mulut ini perlu kita jaga mulai dari sekarang, bahkan mulai dari anak-anak, gitu, Kak. Karena kalau misalnya dari anak-anak
kita sudah terjaga, tapi kan kalau anak-anak itu yang perlu memperhatikan adalah orang tuanya. Karena kalau anak-anak itu dia belum tentu bisa memahami apa yang kita katakan. Jadi orang tuanya yang harus sadar untuk memang dari awal sampai anaknya remaja dia yang harus bertanggung jawab untuk kesehatan gigi dan mulut dari anaknya itu. Berarti kalimat kalau tanamkan kebiasaan menggosok gigi sejak dini itu berarti betul ya? Betul Kak, betul sekali Kak. Yes. Nah untuk kakak Syam, ini pertanyaan terakhir kakak Tabe. Nah tubuh itu kan kita punya tubuh juga memerlukan gizi ya. Nah apakah gigi juga demikian kakak? Iya. Kalau dikatakan gigi itu memerlukan gigi ya tentu. Ya pasti ya. Karena apa? Karena gigi itu memiliki persarafan yang tersendiri, memiliki area yang tersendiri. Karena kalau dikatakan gigi itu memerlukan gizi, itu perlu sekali. Karena mulai anak-anak nih, mulai anak-anak itu kalau misalnya sudah rendah kalsium, sudah kurang konsumsi kalsiumnya, itu sudah tidak baik. Karena apa? Pertumbuhan tulangnya sudah tidak baik. Kan saya bilang dari awal itu gigi adalah salah satu tulang yang paling kuat. Karena sehingga kekuatan tulang itu didapatkan dari kalsium yang baik. Gitu. Kalau ditanya jenis kalsium yang baik ya tentunya susu keju atau protein gitu. Itu semua memiliki kalsium yang baik. Baru kalau jenis vitamin yang baik untuk gigi itu ada beberapa seperti vitamin D. Kalau misalnya fungsinya vitamin D ini untuk memperkuat lapisan gigi atau tulang rahang gitu. Kan kita ada tulang rahang atas dengan rahang bawah ya kan. Itu vitamin D ini selain memperkuat lapisan gigi juga memperkuat tulang rahang. Dan ada vitamin C untuk memperkuat atau memperbaiki kondisi gusi. Misalnya tuh yang teman-teman apalagi yang sering merokok, biasanya itu kan gusinya itu ada hitam lah atau keunguan lah gitu warnanya kan. Untuk memperbaiki itu saran saya untuk mengkonsumsi vitamin C yang cukup ya. Kalau sudah merokok dan kurang konsumsi vitamin itu mungkin agak agak berbeda dengan orang-orang yang sering mengkonsumsi vitamin. Dan ada juga serat yang saya bilang tadi, serat itu membantu produksi air liur seperti tadi yang dikatakan Hadi. Kalau kakak berarti itu alami ya? Iya alami. Berarti tidak bisa diproduksi lagi. Menurun produksi air liurnya. Nah itu memang karena penuaan alami memang. Penuaan alami. Karena gini, semakin tua seseorang itu organ di dalam tubuh bukan hanya gigi ya, bahkan tubuh yang lain pun itu menurun. Bahkan fungsinya pun menurun seperti tadi pendengaran, penglihatan, rasa pun kadang nih kita berarti nggak bisa diperbarui ya? Iya, nggak bisa diperbarui kecuali kita jaga gitu. Kalau misalnya kita jaga, ya fungsinya gitu, maksudnya fungsinya akan tetap bertahan, ya kan? Kalau misalnya kita tidak jaga, ya fungsinya akan tetap menurun. Kalau misalnya kita jaga, fungsinya akan bertahan atau bisa saja meningkat atau kan biasa ini ada tadi dikatakan Hadi. Ingatannya itu sudah kurang. Kadang kita katakan nanti obatnya diminumnya ini 2 kali sehari. Nah, tapi dia ingatnya 3 kali sehari atau 1 kali sehari itu paling sering ditemukan di usia-usia lansia. Apalagi dikatakan usia lansia ini kita sering bilang menyikat gigi ya Bu atau Bapak 2 kali sehari. Tapi dokternya tadi bilang 1 kali sehari ya. Jadi saya menyikat gigi ya paginya aja, malamnya udah enggak usah. Saya tidur aja langsung gitu kan. Kita tidak tahu. Jadi dengan kebiasaan itu bisa mempertahankan untuk di hari tua nantinya.
Iya, Mungkin itu sih Kak. Kakak ini masih ada pertanyaan terakhir Iya, nih titipan. apa? Iya, Ah, silakan. untuk kakak berdua aja ya. Kita punya waktu masih 1 menit lagi, jadi di ini aja di TikTok Iya, aja kakak. di-combine aja. Kenapa memilih profesi ini yang berkaitan langsung dengan permasalahan gigi dan mulut seseorang kakak? Ya, mungkin dari saya dulu. Silakan. Iya Kak, yang pertama alasan saya adalah saya masih banyak, saya ini Kak dari Kabupaten Pinrang. Oke. Saya lihat dari daerah saya itu teman-teman saya masih banyak yang belum memperhatikan kesehatan gigi dan mulutnya. Maka dari itu setelah ini saya akan melanjutkan pengabdian saya mungkin melalui profesi saya. Amin. Untuk itu. Oke. Kemudian Kak, kedokteran gigi ini itu memberikan saya kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan percaya diri seseorang. Oke. Seperti tadi yang sudah kita bahas panjang bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Yes. Maka dari itu melalui profesi ini saya berharap saya bisa menjadi jembatan untuk teman-teman saya, keluarga saya dan seluruh masyarakat nantinya untuk tingkatkan kualitas hidup mereka. Kakak Syam tapi Iya, kalau dari saya kurang lebih sama Hadi ya. Iya. Kebetulan saya juga dari kabupaten, orang kabupaten, Iya. orang desa lah, bisa dikatakan orang desa. Kami ini tetangga kabupaten. Hadi di Pinrang, saya di Sidrap. Oh, iya. Jadi kita bisa dikatakan tetangga kabupaten. Selain yang dikatakan Hadi itu memang di kedokteran gigi itu masih sangat dibutuhkan karena dokter gigi di Indonesia itu dalam 10 orang itu hanya 1 dokter gigi yang bisa menangani, karena bisa dikatakan masih kurang lah dokter gigi di Indonesia, sehingga itulah jadi salah satu minat saya untuk menjadi dokter gigi. Oke. Untuk menjalani profesi ini. Selain itu, selain yang dikatakan Hadi juga itu pengabdian, saya juga salah satu orang yang suka mengabdi di salah satu daerah atau di salah satu tempat gitu, sehingga saya ingin menekuni profesi ini. Karena dokter gigi itu selain meningkatkan kepercayaan diri seseorang, itu kita secara tidak langsung kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masa depan seseorang. Betul, masa depan bangsa. Iya, masa depan bangsa. Apalagi kan gigi dan mulut itu adalah cerminan utama nih bagi kesehatan tubuh yang lainnya. Karena bisa dikatakan gigi dan mulut itu tempat utamanya gizi masuk gitu. Pandangan pertama. Pandangan pertama di antara pandangan yang lain. Iya, ya, mungkin itu saja sih Kak. Oke. Kalau dari saya. Iya, Kakak Al-Hadi Putra Febriansa SKG dan juga Kakak Muhammad Nur Syamsir Yunus SKG. Terima kasih Kakak. Iya, Kak. Sukses selalu ya. Kayaknya ini calon-calon Menteri Kesehatan. Amin. Oke, salam hangat buat semuanya di sana. Sukses selalu. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.